pemeliharaan produktif total dikumpulkan di kelas pemeliharaan produktif total. Ya berarti hard copy-nya ditaruh di kelas pemeliharaan produktif total. Nah, kalau kalian dua-duanya bahas di dalam situ, ya harapannya dipisah papernya ya, jadi ada 2. Satu tentang analisis produktivitas, satu tentang pemeliharaan produktif total. Kalau kalian nggak mau ngumpulin paper di 2 mata kuliah ini, boleh aja ya. Cuma emang nanti nilainya akan berbeda antara yang mengumpulkan dengan yang tidak mengumpulkan. Dan juga akan berbeda juga nilainya antara yang mensubmit papernya dengan yang tidak mensubmit papernya. Yang perlu diingat cuma sebatas submit ya, submit paper. Dan biasanya kalau submit itu ya nggak ada biayanya biasanya ya, atau yang kita rekomendasiin jurnalnya tidak berbayar sih ya, jurnal teknik industri. Kalaupun berbayar nanti dari dosen pengampunya masing-masing yang akan memfasilitasi. Oke, sampai di sini cukup jelas kah? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, untuk untuk buku panduannya itu nanti akan Bapak share ya. Jadi ini laporannya bakalan seperti ini formatnya. Ya, dan di sini ada panduannya gimana caranya. Nah, kalau kalian memang ngambil data atau magang atau praktek industrinya lah ya. Nah, ini untuk praktek industrinya waktunya kapan, Pak? Sedangkan mata kuliahnya kan full ya. Kalian udah berapa SKS sih semesternya? Ada hari kosongnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada hari kosongnya? Full ya? Oke. Tapi hari ini mata kuliahnya Bapak sama siapa? Cuma Untuk sama hari Bapak doang, Pak. ah? Hari Ah? ini Bapak doang. Hari ini Bapak industrinya. Nah, cuma di sini emang kalian harus deal-dealan dulu sama industrinya ya, Pak. Saya biasanya cuma di hari misalkan hari Jumat doang atau hari Jumat sama hari apa gitu ya. Kira-kira kita boleh nggak Pak ngambil data ini untuk keperluan mata kuliah kita praktek industri. Nah di situ kalau udah kalian udah dapat tempat ngambil datanya, ya ini tempat ngambil datanya nggak harus industri besar ya. Kalian bahkan tukang es teh Solo aja juga bisa. Kenapa? Karena di situ pasti ada tingkat produktivitasnya, pasti ada sealing doang ya, sealing mesin ya. Tapi di situ juga bisa diukur dari apakah alat tersebut produktivitasnya baik atau enggak. Nah, intinya fokusnya itu adalah produktivitasnya. Jadi nggak harus yang perusahaan besar. Tapi kalau kalian dapat perusahaan besar, itu kan bisa menjadi pegangan kalian buat lanjut sampai ke magang industri semester 7, bisa juga sekalian ngambil data skripsi. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau udah dapet tempat magangnya, tempat praktek industrinya, kalian baru bikin surat pengantarnya ya, bikin surat pengantarnya. Nah, di sini emang isi laporannya apa sih? Isi laporannya tuh cuma pengalaman kalian doang ya, praktek industrinya tuh ngapain. Cuma nanti datanya bakal dipakai di mata kuliahnya, baik itu di TPM maupun di analisis produktivitas atau AP ya. Nah, itu mau di PPT atau di AP terserah kalian itu mau dipakai di mana. Yang pasti papernya itu akan menjadi pengganti UAS ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini kita udah usahakan sedetail mungkin ya untuk panduannya. Tapi kalau misalkan masih ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan di kelasnya praktek industri atau di kelasnya salah satu antara analisis produktivitas maupun dari total productive maintenance ya. Nah, jadi untuk kelas analisis kelas apa, praktek industri itu bisa kalian manfaatkan waktunya untuk tanya jawab terkait laporan ini ya. Apakah ada permasalahan atau enggak di industrinya, itu bisa kita adakan meeting atau kelas secara offline, terserah kalian ya, bisanya yang mana. Dan juga ke ini ya, ketersediaan waktu Bapak juga lah. Tapi memang kalau Bapak pengennya selalu offline ya, cuma hari ini kayaknya kurang fit ya, kemarin keluarga, sekarang badan sendiri yang kurang fit. Oke.
Nah, di sini ya, alur, permohonan praktek industrinya, oke, ya standar ya, ini ke siapa, masih ada yang nggak tahu nih? Ke admin jur ya, ke Pak Dodo atau ke Pak Dodo sih, Pak Dodo doang, Bu Nisa nggak ngurusin gini, ke Pak Dodo. Untuk, ininya ya, kalau misalkan dari perusahaannya itu minta surat pengantar ya, tapi kalau dia nggak minta surat pengantar, kayak kakak-kakak kelas kalian ya, ternyata saudaranya ada punya, usaha, bisa dihitung produktivitasnya dan memang dibutuhkan. Berarti kan nggak perlu pakai surat pengantar. Tapi kalau mau pakai surat pengantar, ya, kalau memang harus pakai surat pengantar minta ke Pak Dodo. Oke, untuk filenya Bapak share dulu aja deh ya, biar ini ya, 6B. Ini udah kebuka ya. Filenya itu ada di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang nyari industrinya itu sendiri atau per kelompok ya, Pak? Terima Nah, kasih. oke. Boleh per kelompok karena tadi ya, boleh sama karena kan di sini cuma pengalaman dan metodenya doang ya. Pengalaman sama metodenya. Jadi nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kalian mau hitung-hitungan sekalian dari ininya ya, dari yang buat di paper kalian per kelompok, itu kan pasti kalian bagi tugas tuh. Karena kan papernya per kelompok nih, bertiga, berdua atau sendiri. Nah kalau bertiga kan kalian pasti bagi-bagi tuh ya tugasnya ya. Saya nganalisa yang mana, saya nganalisa yang mana, saya nganalisa yang mana. Nah nanti kan di laporannya bisa berbeda tuh. Misalkan saya mesin apanya, saya mesin apanya, saya mesin apanya. Kalau misalkan TPM gitu ya. Kalau misalkan analisis produktivitas, misalkan saya objektif apanya, yang saya objektif apanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dibagi-bagi untuk topiknya. Jadi perusahaannya boleh sama. Bahkan kalau kakak kelas kalian pengalaman dari yang tahun lalu ya, itu satu perusahaan tuh bisa sampai 15 anak ya. Tapi memang topiknya berbeda-beda semuanya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Walaupun mesinnya sama, dia ngitungnya juga beda variabelnya. Ya, kurang lebih. Kan jadi nanti dia di laporannya dia fokusnya ke bagian apa, dia nyatat apanya. Ya, pengalamannya di situnya. Dia pakai metode apa, di situ ditulisin. Hasilnya seperti apa, boleh dicantumin, boleh enggak. Karena nanti akan terpampang di paper juga ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti untuk papernya gimana kalau yang TPM atau yang AP, apakah setiap anak kumpulin satu-satu? Enggak ya, satu kelompok satu ditulis namanya. Nanti dikumpulkan soft copy-nya di drive, hard copy-nya di meja dosennya masing-masing. Oke. Sampai sini cukup jelas? Putus Bapak ya? Halo? Jelas, Bapak Ya, jelas Pak. jelas ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mau nanya lagi ada? Nggak ada? Oh, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Eh, Tutup aja biar kelihatan yang nanya siapa ya. Oh, enggak deh, nggak usah. kalau apa nih? Dari dari dosen itu ada rekomendasi gitu ke Pak? Rekomendasi Pesan. perusahaan. Ah, Itu sebenarnya rekomendasi perusahaan ada ya. Cuma memang nggak banyak rekomendasi perusahaannya. Nanti bisa ditanyakan pas via offline ya. Karena kalau Bapak sendiri sih kalau untuk perusahaan paling kenal baru beberapa ya dari job fair, dari event-event printing gitu ya. Paling Bapak baru kenal ya 1-2 orang baru ya yang punya nomor. Cuma dosen-dosen yang senior-senior Bapak tuh lebih banyak kenalannya lah ya. Dan juga mereka emang dari bidang grafika sebelumnya pasti lebih banyak. Cuma memang kita pasti nggak bakalan bisa mengakomodir untuk seluruh mahasiswa ya. Karena mahasiswanya kan ada, kalau kalian satu angkatan tuh kan ada 70-an ya. Nah itu kayaknya kalau kita akomodir semua, itu juga kesulitan. Cuma memang kita berusaha untuk mengakomodir semua. Cuma realitanya palingan banyakan yang nggak ke-cover daripada yang ke-cover ya. Makanya tadi Bapak tekankan tuh untuk perusahaannya jangan ini ya, jangan muluk-muluk harus perusahaan besar. Tapi ya perusahaan UMKM pun sah-sah aja, asalkan topiknya atau permasalahannya atau tujuannya itu tentang produktivitas, baik itu analisis produktivitas, dianalisis tingkat produktivitasnya, atau memperbaiki tingkat produktivitasnya dengan perawatan.
ya atau TPM yang sudah kalian dengarkan kemarin materinya. Oke, cukup jelas dong? Jelas, Pak. Kasih, Pak. Sama. Oke, untuk kelasnya udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Maksudnya untuk, apakah ada kelas atau enggak gitu ya? Itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan baik, itu cuma satu kelompok, 2 kelompok nggak masalah. Kita ngadain, Google Meet ataupun kelas offline. Kalau misalkan Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan, nanti Bapak kumpulkan di pertemuan di minggu kesekian dan kesekian lah ya. Misalkan Bapak ingin ada kuis atau ada apa, nanti Bapak kumpulkan. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan Putri. Kalau misalkan kita dapatnya industri skala besar itu boleh dipakai 2 kelompok apa enggak, Pak? Boleh, asalkan tadi ya, masing-masing tuh fokusnya berbeda karena, ini ya, pasti ada job desk masing-masing, jangan ada yang bengong doang di sana gitu ya. Kurang lebih gitu sih Putri, biar nanti laporan kalian nggak kosongan juga, saya fokusnya ke mana saya fokusnya ke mana. Kurang lebih gitu ya Putri ya. Jadi, Baik, Pak. mhm, yang Bapak bilang kan tadi juga kakak kelas kalian tuh bahkan kalau industri besar tuh satu kelompok bisa 15 orangan, bahkan lebih ya. Ya itu nggak masalah, tapi memang mereka mesinnya berbeda-beda semua gitu ya. Walaupun sama-sama mesin offset, tapi mesin offsetnya tuh ada 4, ada 5 gitu ya. Satu kelompok tuh walaupun kelompok satu ngeanalisisnya beda-beda gitu ya, misalkan analisis waiting time-nya, analisis apanya, ya itu bakalan, sah-sah aja ya, valid karena apa? Karena mesinnya berbeda dengan datanya yang berbeda juga ya. Kenapa kalian ngambil mesin ini? Ya kan pasti ada alasannya, kurang lebih gitu ya. Baik, Pak, makasih. Mhm, sama. PJ-nya siapa? PJ Maxwell? Saya, Pak. Tiara ya? Oke. Nanti yang chat Bapak kamu terus ya berarti ya kemarin ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih Tiara. Oke, oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan kah? Karena kelasnya cukup singkat ya. Ini sebenarnya kalau kelasnya offline tuh enaknya kalian pasti bakalan ada pertanyaan banyak tentang, "Tak kalau saya skripsi ini gimana Pak gimana Pak?" Ya sebenarnya kalau skripsi-skripsi itu ya, itu semuanya ada di kalian ya. Kalian mau skripsi apa sah-sah aja. Mau ya asalkan ya topik yang kalian mau angkat sesuai dengan dosennya, kurang lebih kayak gitu ya. Jangan kalian ngangkat topik pengembangan kemasan larinya ke Bapak misalkan gitu ya, karena Bapak nggak ada background untuk pengembangan kemasan, kurang lebih kayak gitu. Belum ya, belum. Tapi Bapak memang arahnya pengen, ke sana cuma memang dari sisi yang berbeda. Terus juga kalau misalkan kalian mau misalkan kalian fokus ya tentang mutu, ya larilah ke Pak Saiful, kurang lebih kayak gitu ya. Manajemen mutu gitu ya, misalkan manajemen mutu. Nah, kalau kalian pengen produktivitas, larilah ke Bapak misalkan, seperti itu ya. Atau lari ke Pak Zul. Nah, kalau pengembangan bisa juga ke Pak Zul, intinya gitu ya. Intinya kalian yang nentuin kalian mau ngangkat masalah apa, kurang lebih kayak gitu ya. Atau kalau kalian nggak bisa mengangkat masalah yang kalian inginkan, ya di tempat kalian ngambil data adanya permasalahan apa. Kalian nggak dapat tempat ngambil data, ya dosen kalian punya datanya apa, kan kurang lebih gitu ya. Dosen yang kalian tuju punya data apa, kan kurang lebih kayak gitu. Jangan dibuat sulit, jangan dibuat bingung, intinya dibuat enjoy aja sih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, Bapak rasa cukup ya pertemuan kita ya. Ini ada 23 anak berarti ya Bapak dan presentasi Bapak. Coba Bapak lihat dulu. Ada berapa anak sih sebenarnya kita?